kita lagi refreshing, lagi menikmati suasana Bandungan yang sangat sahdu dan dingin di Cake. What? Kopi Wara, kopinya Wong Semarang. Assalamualaikum, saya ownernya Fatima Snack. Ini produk saya, kacang endog. Produk saya sebenarnya ada banyak. Ada beberapa yang udah masuk ke toko oleh-oleh, ada yang sudah masuk ke Indomaret. Kalau ini bermula dari saya itu suka makan kacang telur, tapi yang model seperti ini. Tapi sekarang susah untuk mencari. Kebanyakan itu kacang telurnya produksi dari pabrikan. Akhirnya saya mencoba membuat sendiri dan sekarang bisa untuk memasarkan beberapa di toko-toko yang tapi belum banyak, masih Halo, beberapa aja. nama saya Ai, saya owner dari Ai Snack. Saya setiap hari produksi ganjeril. Nah, ganjeril ini adalah makanan kue khasnya Semarang, yang mana mulai lama-lama agak susah di pasaran dan agak mulai hilang. Tujuan saya membuat ganjeril ini untuk melestarikan makanan khas daerah Semarang agar tetap dikenal masyarakat. Apalagi di era modern ini banyak sekali anak-anak muda yang tidak mengenal apa itu namanya ganjeril, karena mereka kebiasaan tuh mengenalnya kayak bingko babat, bandeng presto, dan lumpia. Nah, di sini saya khusus untuk ganjeril ini saya modifikasi dengan bahan-bahan yang premium, dalam arti untuk airnya saya ganti dengan susu, untuk minyaknya saya ganti dengan margarin dan butter, dan jadi untuk menimbulkan cita rasa yang lebih empuk, lebih legit, tapi tidak mengurangi rasa atau menghilangkan ciri khas ganjeril itu sendiri. Nah, di sini saya awalnya memasarkannya melalui beberapa pusat oleh-oleh. Tapi selama pandemi ini, karena pusat oleh-oleh itu banyak yang tutup dan banyak yang sepi, maka sekarang saya merekrut reseller. Jadi setiap hari saya ada sekitar 10 reselleran untuk mengambil ke rumah. Nah, keuntungan saya merekrut reseller ini, produk saya cepat terjual, dalam arti di rumah tidak ada stok karena saya bikinnya by PO. Saya Sumiati. Nama usaha saya Ada Rasa, merek saya Yuneni. Saya produksi aneka crispy. Salah satunya Bombay Crispy. Bombay Crispy ini sudah ada di rest area Kendal sampai ke Brebes. Sudah ada di toko oleh-oleh Bu Puji di 3 tempat. Sudah masuk di toko oleh-oleh, ada di Kota Lama juga. Dan ini ada bakso jamur goreng. Yang ini sudah masuk di Indomaret 80 Indomaret Semarang. Oke. Ibu-ibu, ini ada ganjeril loh, mau cobain nggak? Rasanya enak kok. Ganjeril ini beda loh dengan yang lain, atau jangan yang versi dulu. Kalau dulu kan agak seret tuh kalau dimakan, bisa nempel-nempel gigi. Kalau ini dijamin enggak, enak banget. Tuh kan? Nah, satu susunya berapa Mbak? Oh, ini harganya macam-macam. Kalau dari buat reseller ini saya jualnya 22.000. Tapi kalau untuk konsumen langsung saya jualnya 25.000. Karena kan kalau reseller itu saya berbagi hasil lah, seperti itu. Empuk ya Mbak ya? Nggak bikin dijamin empuk dan nggak bikin syarat. Iya, beda dengan yang dulu Bu. Apalagi dengan cuacanya di Bandungan seperti ini, sambil ngopi, wah enak banget. Besar loh, empuk. Iya. Oh, ini kan juga ada. Wah, ini cocok ini. Kalau kita nanti malam ngobrol pakai ini enak juga ya kayaknya ya. Oh, Itu bisa buat lauk juga ya Bu. Iya, itu bisa buat lauk, pengganti kerupuk. Tapi itu bisa ngomong-ngomong, camilan. ini bakso jamur kayaknya di Semarang baru ada ya Bu ya? Iya, bakso Belum jamur. ada. Oh, Inovasi baru dari Yunani ya Bu ya? Iya benar. Bu, tolong dong ceritain, kok jadi penasaran ya. Ini gimana sih prosesnya? Bakso jamurnya. Ini bakso jamur itu Proses pembuatannya seperti apa Bu? ya Awalnya seperti dulu bikin bakso. kayak kerupuk-kerupuk biasa. Itu kita adon, kita
jamurnya kita bersihkan, terus kita rumatkan sampai halus, terus kita adon seperti kita ngadon bakso. Oh gitu. Terus kita kukus, kita dinginkan, kita rajang tipis-tipis, kita keringkan. Kayaknya nggak afdol ya Bu ya, kalau lihat aja kita nggak cicipin. Wah bisa nih, monggo. Silakan. Kita lepas masuk nggak apa-apa karena kita mau makan ya. Ya, monggo, Cicip-cicip, silakan, monggo. bisa dong. Ini sudah masuk ke Indomaret loh. Wah keren. Sudah 80. Bisa diajak-ajak nih kita. Ya, Bu. gimana sih Bu cara masuk Indomaret itu tuh gimana Bu? Ini dulu Ceritanya dari- awalnya. Iya, ini dulu dari Sambil ini, ngincipin enak dari nih, yuk Bu, monggo. kurasinan dari Dinkop ya. Keren ya Bu ya, dari- pemerintah Semarang ini ya, memang membantu UKM-nya luar biasa ya, sampai segitunya dari- menjembatani produk-produk ya, Bu. kita Empuk biar ya. masuk ke UKM, Koperasi, ke iya. Nggak keras, beberapa Mbak. Indomaret ya Bu ya. Iya, itu dari kurasinan Dinkop sekitar 150 UKM. Banyak juga ya Bu ya. Alhamdulillah yang bisa dikurasi sekitar 15 UKM. Sudah masuk. Itu berarti melalui tahap beberapa penyisian ya Bu ya. Iya, Setelah mungkin tes rasanya, iya. dilihat kemasannya, Iya. terus perlengkapan perizinannya tentunya ya. Sama harganya kayaknya. Sama Harganya harga, itu oke. juga masuknya kan dikurasi dari pihak Indomaret ke pusat Jakarta. Ya kita UKM ada 15 Enak UKM. juga ya. Kayaknya ini kita kalau berhenti bakalan pahit. Pulang aja ya Bu ya. Monggo. Silahkan kalau mau. Ini kan kemasannya segede ini nih, segede Iya. saya ya. Dijual Iya. berapa ini Bu? Ini sekitar 15.000. Oh ya, murah Kalau ya, Bu, ya, buat terjangkau. reseller juga berbeda. Kayaknya ini buat oleh-oleh juga cantik ya Bu ya. Ya, Pas ya. alhamdulillah. Ini juga ada loh Mbak. Ini jamurnya. Ada Bombay. Oh, juga. Bombay. Wih, keren-keren produknya ya Bu ya. Bombay. Ini sudah berizinnya apa aja Bu? Sampai melalui Sudah tes ada apa? PAT, sudah ada halal, sudah ada semuanya komplit. Biar Nah. dapat halal gratis gimana Bu? Ya kita ke ini lobby ke dinas-dinas aja. Ke UKM Center bisa, ke Disperindak Provinsi bisa, Oh, ke Dinkop Disperindak. bisa. Tuh. Ada kriteria khusus nggak supaya bisa lolos halal? Ada. Minimal harus ada PIRT-nya. Oh, Jadi memang proses awalnya PAT dulu Iya, ya. iya. baru ke- heeh, gitu. Tapi saya dari tadi kok kelihatannya ngintip itu loh Bu. iya, Apa iya. itu ya? Oh, ternyata kacang dong. Telur, Semarangnya iya. keluar kalau ini Bu. Nah. Dong, Nah, ya kan? emang biar Kalau telur. kalau orang Jakarta bilangnya kan telur. Nah, Iya. Semarang endok. Iya. Memang ini Jadi oleh-oleh Semarang. Semarang. Dan memang besar-besar ya Bu ya. Beda sama yang dijual. Iya. Iya, memang itu kacangnya milihnya yang besar-besar. Oh, memang kacangnya Iya, pilihan ya iya. Mbak ya. Oke. Coba dicicipin Mbak. Oh iya. Coba. Sepertinya kok- kritik apa eh, sarannya? Sepertinya saya dari tadi ngelirik terus ya. Di mana ada yang mengganggu pemandangan gitu loh. Ada juga yang Coba kritik ya. lain. Oh, bentar. Nah, ini bedanya memang dilihat dari tekstur, dilihat dari tampilannya memang ini memang udah kelihatan cantik, udah gede gitu ya. Saya pikir kalau orangnya kecil tuh bikinnya mini-mini. Ternyata ini enggak, ini ternyata Coba, besar kita ya. coba. Mungkin Mungkin mau apa bentuknya Coba ya. kurang ini ya, belum profesional Oh banget. tidak, mungkin udah ya. cantik, dan yang lebih seneng lagi ini sebesar saya. Cip cip trek enak. Nah, saya Ini, juga ini. pengen masalin seperti Yunani ini. Monggo monggo Nah. silakan. Ini Semoga ternyata- bisa nyusul. Manis, tapi biasanya kalau manis itu kan digoreng cepat gosong. Iya. Tapi ini enggak. Ini udah manis tapi tampilannya udah cantik lagi. Jadi memang Alhamdulillah. pas banget ya. Itu murah kok Mbak, cuma 16.000. Murah banget ini loh Bu. Jadi mungkin Terjangkau nggak untuk apa nggak bikin boyong. bilangnya kalau UKM ini menjual produknya lebih mahal dari pabrik, ternyata ini enggak. Enggak. Ini rasanya tuh
di luar tuh keras banget ya. Terus di dalam juga kacangnya tuh memang nggak pahit tapi manis, masih seperti kacang yang baru gitu. Iya. Ini Jadi memang apa, enak ya. kemasan juga penuh. Berapa gram, Mbak? 250 Sampai montok kayak saya ya Bu ya. Iya, sampai susah nutupnya. Ini berapa gram sih? 150 gram. Iya. Jadi memang dipegang itu terasa banget. Penuhan ini. Dipegang itu terasa banget Bu. Jadi memang enak. Yang beli pun seneng ya, makanya nggak berhenti nih. Dibuka aja, Bun. Dihabisin nggak Oh, apa-apa. ternyata enak juga ya kacang doknya ya. Renyah, gurih, nikmat. Wah, ini berarti kalau di rumah masih manual produknya gini-gini Iya, betul. atau manual. udah ada mesinnya gini-gini? Belum ada. Oh, masih manual ya, Bu Iya, ya? masih manual. Tapi enak juga kok. Semoga Iya. kedepannya bisa Amin, ada amin, mesinnya. amin. Untuk perizinannya sudah belum? Masih pakai RT aja, Mbak. Oh, udah bagus Iya. kalau PRT ya. Nah, Semoga kedepannya bisa ke halal. amin, Ya. amin, amin. Ya, Amin. jadi untuk kacang dok ini kesusahannya di produksinya di apanya, Mbak? Apa Ini ya, kalau penggorengannya atau pas telaten, Eh, biar rata. Ya, Sabar. soalnya kalau Ya. proses kacang dok itu kan setahu Ya. saya harus digini-ginikan Iya, ya. harus Biar digoyang-goyang. jadi Kalau nggak dia goyang, ngeset. bisa rata. Kalau nggak gitu nanti dia nggak mau nempel Iya, tepungnya ke betul. kacangnya. Waktu Oh, gitu. ini telurnya sama gulanya itu kan harus gulanya harus hancur dulu. Kalau enggak kan nanti nempel-nempel juga. Brindil ya, nggak cantik ya, jadi Cantik. seperti jerawatan gitu. Gulanya kita pakai masker soalnya. Gulanya Haluskan. Dihaluskan dulu dulu. bisa, tapi udah waktu dicairkan. Iya. Dihaluskan aja. Iya, dihaluskan campur sama telur itu biar benar-benar menyatu. Gulanya benar-benar sudah menyatu sama telurnya, baru dimasukkan kacangnya. Oh, gitu. Terus digulung-gulung ke tepung. Iya, terus di apa ya? Semacam Diayak ditiriskan. ya, diayak gitu Ditiriskan, ya. Terus diayak di tepungnya. Tepungnya diayak baru digoreng. Gorengnya juga harus hati-hati, kalau enggak kan ini tepungnya Gampang kalau rapuh, dia cepat penggorengan- lepas dari kacangnya gitu ya. Penggorengan yang keberapa harus Saring. diambil disaring. Kalau enggak hitam-hitam nantinya. Mbak Fatima ini kan produknya udah cantik, rasanya juga udah enak, terus packagingnya juga udah bagus dan PRT. Nah, untuk pemasarannya nih, pemasarannya Ya, gimana? pemasarannya- Ada kendala nggak Mbak untuk bersaing selama ini kan? Rata-rata kacang dok itu yang mengerjakan kalau nggak home industry kan pabrikan. Ya, Nah, ya, sekarang benar, kalau benar. UKM ini kendalanya di mana? Pemasarannya memang masih belum ini ya, masih pelan-pelan. Ya. Saya Karena masih- memang kondisinya masih seperti ini, masih jadi seperti kita ini itu saingannya juga pabrik, tapi cuman penyukanya ada ini sendiri. Soalnya Iya, banyak iya. yang nggak suka yang pabrikan ya. kadang kalau saya Industri. pernah merasakan kacang dok itu ya, kalau saya makan habis itu lama-lama tenggorokan saya jadinya agak kurang Gatal ya? nyaman. Iya. Karena mungkin Minyaknya biasanya. selain minyaknya mungkin mereka juga ada pemanis Oh iya, tambahannya iya. ya, biar Gulanya digoreng ada itu lebih pemanisan. cantik Iya, seperti itu. betul. Karena kalau manis itu kan cenderung pertama tuh cepat gosong, Iya. kedua minyaknya juga cepat kotor. Iya. Mungkin yang home industry itu untuk mensiasati itu kan bisa ditambahin pemanis buatan. Makanya kadang Nggak kita pakai kalau pemanis buatan. iya, kalau kita makan 1, 2, 3 kok lama-lama terasa nggak nyaman di Iya, tenggorokan. tenggorokannya. Mungkin penyebabnya dari itu Iya, ya. betul. Beda kalau mungkin dari UKM kan kita memang benar-benar untuk memilih Menjaga. bahan-bahan yang berkualitas Iya. gitu ya. Iya, iya, benar. Jadi udah pemasarannya udah sampai kemana aja Mbak? Masih lokal aja, masih Semarang aja. Ya, mungkin kalau keluar kota itu baru 1-2 oh gitu ya. ke Bandung sama Jakarta. Berarti mungkin bisa juga kita mencari reseller ya, yang Iya, seperti mungkin kita ya. ini kan Iya, iya. belum masuk ke retail-retail yang besar-besar. Iya. Mungkin seperti Bu Diani kan udah enak nih, Iya, udah masuk ke sudah retail, retail. jadi udah Iya. setiap hari produksi itu udah ada pos-pos tempat-tempatnya. Iya. Kalau mungkin kita kan reseller, bisa open PO gitu ya, Mbak ya. Oh, iya. Ini baru mau ini Mbak, mau cari reseller. Ngetap. Masih butuh reseller juga ternyata. Sudah masuk ke toko masih butuh reseller. Iya, Keren, mantap. kita mau Semangatnya maju. luar biasa. Kalau udah gitu kita nggak akan maju ya. Betul. Kita Bu. harus maju. Nah, ini belajar dari semangatnya situ ini ya, tadi. semangatnya yang patut kita Iya. contoh. Ya, sudah produknya Menginspirasi. enak ya. Iya. Produknya sudah enak, semangatnya kuat. Alhamdulillah. Karyawannya ada berapa, Bu? Semampunya mengerjakan. Masih 2. Alhamdulillah. Mau tambah lagi nih berarti. Berarti ini Insya Allah. Bu Ya. Neni ini
Berarti sebenarnya jamur itu sih produksi tumbuhnya di mana sih Bu? Jamur. Kan itu Ini pakainya jamur apa? jamur tiram. Oh, jamur tiram itu yang putih-putih tuh ya. putih-putih, Bisa bunga di sayur sayur, ya. ya. Betul, Itu betul. kan ada petaninya Hmm. yang khusus bikin Ah. lok-lok itu bikin jamur. Ah. Itu dulu saya punya petani yang ada di Bawen. Cuman dulu petaninya pada sambat karena kena Covid. enggak kena angin dingin. Oh. Jamurnya enggak bisa Berarti, tumbuh. berarti ketergantungan juga ya, Iya. Bu ya. Akhirnya saya ngambil dari itu Ungaran, dari Bandungan, Oh, seperti itu. ya dikirim ke Apa beda tempat saya. cuacanya ya? Enggak, Sama- sebetulnya kalau jamur itu katanya cuaca enggak terlalu mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu kalau ada katanya yang angin Oh, angin dingin itu ya. itu katanya lebih dia enggak bisa tumbuh. Oh, mengganggu pertumbuhan. Akhirnya- Tahu ya, Mbak, ya. Iya. Kalau gini kan kita kan jadi dapat ilmu. Akhirnya Nah, kita ngambil ngambil tambahan ke Ungaran, ke Bandungan. Itu langsung dikirim ya Bu ya? Iya, dikirim. Nggak harus ngambil ya, berarti yang ini petaninya ya? Iya, kita kontak jadi udah ada malam, suppliernya udah- sendiri ya Bu ya. Iya. Aduh, kita nih keasikan ngobrol ya dari tadi. Lupa waktu. Ini Jam ada berapa, Mbak? ganjrel. Nah, udah mau jam 4 lebih ternyata. Oh, gini aja. Belum siap-siap. Kita istirahat dulu. Belum mandi. Nanti setelah ini kita bisa lanjut lagi nih. Iya, Kita kan iya. mau ada acara ya. Nah, nanti jadi kita masih bisa bahas tentang produk kita. Gimana Iya, sih iya, produk kita iya, bisa iya, maju. iya, iya. Nah, Ya. nah sambil kita bersiap-siap, Mm-mm. kita bisa berpikir untuk kedepannya. Nanti bisa kita bahas lagi untuk selanjutnya. Gitu ya. Oke. Terima kasih Semoga Bu. lancar semuanya. Ya, Iya, amin iya. amin. Oke, wassalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.